pas udah sampai di kilometer 15 itu ternyata warung makannya itu nggak ada, adanya tuh jurang gitu. Deket jurang gitu kan, jalanannya deket jurang. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Novi di channel YouTube Raffi dan Novi. Kembali lagi dalam segmen cerita horor atau cerita misteri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang alas roban. Kalian pasti pernah dengar cerita ini ya. Alas roban itu sangat terkenal di daerah Jawa Tengah, tepatnya daerah Batang. Ya, alas roban ini sangat populer dengan keangkerannya ya, karena jalanan di sana itu sangat sepi. Kalau dibilang sepi sih nggak sepi kali, karena banyak juga kendaraan yang melewati daerah itu ya. Tapi saya pernah sih ke sana lewat daerah itu. Memang auranya itu agak mistis gitu, mungkin karena pernah dengar cerita terus terbawa suasana gitu kan. Pas melewati daerah itu bawaannya kayak merinding gitu. Nah, ini saya akan menceritakan beberapa cerita atau kisah-kisah misteri di alas roban ya. Ya, sebelum ke cerita mistisnya, saya ingin membahas sejarah alas roban. Jadi pada zaman dahulu, alas roban ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda di abad ke-18. Nah, pada saat itu yang mengerjakan jalan ini adalah orang-orang pribumi. Yang kita tahu pada zaman penjajahan pasti orang pribumi ini yang ditindas ya. Jadi mereka yang mengerjakan jalanan ini dengan membelah gunung, hutan untuk jadikan jalanan gitu ya. Sampai akhirnya banyak yang meninggal dan mayatnya pun dibuang di sana gitu. Makanya dibilang dengan sebutan jalan yang dibuat dengan darah gitu. Dan yang mitos yang kedua yaitu jalanan ini adalah tempat pembuangan mayat. Kalian pernah dengar nggak cerita tentang Petrus? Nah, katanya Petrus ini yang menembaki orang-orang ini, yang akhirnya mayatnya dibuang di alas roban ini. Itu ceritanya guys. Oke, kita lanjut ke cerita mistis yang orang-orang pernah merasakan sewaktu melewati alas roban tersebut. Oke, jadi kita masuk ke cerita mistis yang pertama ya guys. Jadi judulnya ini adalah pengalaman cerita horor di kilometer 15 warung makan Pecel Lele. Jadi ceritanya pada tahun 2005 ada satu keluarga dari Jakarta yang ingin pulang kampung ke Semarang, mudik gitu ya. Tapi waktu itu bukan suasana lebaran sih, jadi mereka dari Jakarta mau ke Semarang. Mereka melewati jalan alas roban ini. Jadi waktu itu mereka ini perjalanannya santai gitu. Dari Jakarta, waktu sampai di alas roban mereka sampai pada jam 9 malam. Saat itu sebelum tempat kejadian, mobil yang mereka naiki ini seperti menabrak sesuatu. Sang supir pun melihat keluar dan mengecek keadaan. Ternyata nggak ada apa-apa gitu. Jadi mereka pun merasa kayak ada apa ya gitu. Ya, jadi mereka tuh merasa kayak ada apa ya gitu ya. Tapi pas mereka cek itu nggak ada apa-apa gitu. Jadi akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan lagi dan berhenti di sebuah warung makan Pecel Lele karena mereka ngerasa lapar ya, udah jam 9 malam gitu kan, belum makan, perjalanan jauh gitu. Jadi mereka berhenti di sebuah warung bernama Pecel Lele gitu. Jadi waktu mereka ke sana, turun dari mobil, salah satu dari mereka itu ada yang nggak sengaja menginjak pasak tiang gitu ya, tiang kecil gitu yang ada di jalan dekat situ. Tulisannya 15, yang artinya itu 15 km gitu. 15 km gitu ya.
Akhirnya mereka pun masuk ke dalam warung makan pecel lele itu, makan seperti biasa. Tapi yang aneh itu ada ibu-ibu penjual pecel lele itu, dia tuh kayak diem aja gitu, nggak ada suara, nggak ada ngomong gitu. Jadi mereka sih nggak ambil pusing ya, karena udah larut malam juga. Mereka pun cabut dan pergi ke daerah Semarang. Perjalanannya aman gitu ya. Terus singkat cerita, mereka mau balik dari Semarang ke Jakarta gitu. Jadi waktu di perjalanan balik, mereka inget nih ada warung makan pecel lele itu. Karena ngerasa lapar juga, mereka pun mau makan di tempat yang kemarin itu. Tapi pas udah sampai di kilometer 15 itu, ternyata warung makannya itu nggak ada, adanya tuh jurang gitu. Karena deket jurang gitu kan, jalanannya deket jurang, adanya jurang gitu. Jadi dan mereka benar-benar mastiin yang pas saat siang itu di situ ada tulisan 15, tapi warung makannya itu nggak ada di sana. Akhirnya mereka pun keheranan dan bingung. Jadi mereka pun balik ke Jakarta dengan merasa ketakutan gitu. Itu cerita mistis yang pertama ya. Jadi ini cerita yang kedua, cerita mistis yang kedua, judulnya yaitu Nenek Penunggu Alas Roban. Jadi ini nggak ada namanya siapa gitu, jadi sebut aja Dino gitu ya. Jadi Dino ini dan keluarganya mau pergi keluar kota gitu, dan mereka melewati jalan Alas Roban ini. Tapi saat itu mobil keluarganya ini udah penuh gitu. Jadi dia bersama dengan temennya yang bernama Mawardi, mereka naik mobilnya berdua. Mereka sama mobil keluarga si Dino ini nggak ketemu. Jadi keluarga Dino ini udah duluan, mereka masih di belakang gitu. Jadi waktu itu Dino ini ketiduran, dan pas kebangun ternyata udah ada di jalan Alas Roban. Dia nanya sama si Mawardi, kita udah di mana katanya. Ini udah di jalan Alas Roban kata si Mawardi. Nah tiba-tiba mobilnya melambat. Si Dino nanya kan, kenapa katanya. Mau makan dulu lah, lapar kata si Mawardi. Makan di mana kata si Dino kan. Dia nanya ke Mawardi, itu di situ ada warung tuh kata si Mawardi bilang. Padahal Dino nggak ngelihat apa-apa, nggak ada warung di sana. Itu kayaknya sama cerita yang di kilometer 15, warung di kilometer 15. Jadi Mawardi ini ngelihat ada warung di kilometer 15 itu, tapi si Dinonya nggak nampak. Terus Dino bilang, nggak ada warung di situ katanya. Berhenti, stop kata si Dino. Si Mawardi pun kaget, istighfar kata si Dinonya kan. Akhirnya Mawardi istighfar, dan memang gak ada warung di sana. Adanya itu jurang, hampir aja mereka jatuh ke jurang gitu. Kalau nggak di stop sama Dino, mungkin mereka bakal minggir ke arah jurang gitu. Jadi ceritanya mirip ya sama yang pertama tadi ya. Karena memang konon katanya memang banyak kejadian-kejadian aneh di daerah itu gitu. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Si Mawardi ini udah kebelet gitu ya, karena perjalanan jauh. Mereka cari kayak pom bensin atau rumah warga, tapi nggak ada gitu. Akhirnya si Mawardi pun bilang ke Dino, Din, aku udah kebelet nih katanya. Akhirnya dia pun minggir dulu gitu, jadi mau di pinggir jalan gitu. Akhirnya si Mawardi pun berhenti di pinggir jalan. Saat itu Dino ditinggal sendirian ya di mobil. Jadi dia nungguin si Mawardi itu lama kali perasaan. Dia pun udah ngerasa merinding gitu kan. Ya gimana, jalanan gelap gitu kan, cuma ada dari lampu mobilnya aja. Terus karena udah malam juga kan, yang lewat jalan itu pun sepi gitu. Jadi pas dia nungguin si Mawardi itu, dia dengar ada kayak suara ketukan dari tongkat gitu. Tapi dia lihat di sekelilingnya nggak ada apa-apa gitu. Jadi pas nggak berapa lama kemudian dia lihat dari depan, ternyata ada seorang nenek yang bawa tongkat lagi jalan ke arah mobilnya gitu.
dia pun makin ketakutan kan. Nenek-nenek tengah malam, bunyi tongkatnya itu terdengar jelas gitu, tuh gitu kan. Gak lama kemudian nenek itu hilang. Dia pun cari di mana neneknya kan, dia melihat samping, ternyata pas dia lihat ke depan, neneknya itu udah muncul di depan mukanya gitu, deket banget gitu. Jadi pas dia lihat nggak bisa napas, sesak gitu kan. Yang dia ceritakan sih memang bulu kuduknya sangat merinding gitu, nggak bisa napas, sesak, bingung, takut. Dia nunggu Mawardi kenapa nggak balik-balik gitu, dia nggak tahu lagi mau kayak mana. Akhirnya nggak lama kemudian Mawardi balik kan, ketok-ketok pintunya. Dia pun udah lemas, udah nggak tahu lagi mau bilang apa. Akhirnya Mawardi membawa si Dino ini ke tempat warga, keluar dari Alas Roban lah. Mereka ceritanya udah keluar dari Alas Roban. Baru di situ Dino menceritakan sosok nenek itu. Jadi neneknya udah tua, bawa tongkat gitu. Pas udah mendekati mukanya itu, kepalanya tuh geleng-geleng. Aku nggak bisa bayangin sih gimana pas di posisi si Dino itu. Pasti ya, sebenarnya masih banyak lagi kejadian-kejadian mistis di Alas Roban, tapi aku cuma ceritain 2 pengalaman cerita mistis ini. Dan Alas Roban ini terkenal dengan banyak kasus kecelakaan juga ya, mungkin itu yang bikin juga tempatnya itu jadi angker gitu ya. Oke, sekian dulu cerita kali ini, semoga kalian bisa terhibur dengan cerita ini, cerita mistis kali ini. Untuk kedepannya kalian mau aku bawain cerita tentang apa, bisa tulis di kolom komentar ya, cerita mistis tentang apa gitu. Jadi kedepannya aku akan bahas cerita-cerita yang lain yang lebih serem tentunya. Oke, sekian dulu, bye bye.